Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa share kegiatan aku lagi. Di videoku kali ini aku mau sharing kelanjutan dari kontrol gigi Pak Suami ya. Ini kontrol kedua. Jadi kemarin itu yang kontrol pertama kan di scaling giginya sama pencabutan 2 gigi ya, yang berlubang udah nggak bisa diselamatkan karena mahkotanya itu benar-benar udah rusak teman-teman, jadi nggak bisa ditempel dan terpaksa dia harus dicabut. Dan ini untuk kontrol keduanya alhamdulillah sudah kecabut semua, karena yang di kontrolan pertama itu pencabutannya ada kendala gitu ya, karena giginya itu bertumpang tindih gitu loh teman-teman. Dan ini kita nungguinnya di playgroundnya aja, Pak Su masuk sendiri. Lanjut ini setelah pulang dari dokter gigi ya. Jadi ini aku tadi tuh gercep aja gitu masakin Pak Su bubur. Jadi aku tuh buat buburnya dari beras yang udah jadi nasi gitu ya teman-teman. Jadi nasi aku rebus ulang sampai dia itu menjadi bubur. Dan pulangnya tadi itu mampir beli bakso dibungkus aja buat diambil kuahnya. Soalnya ini Pak Su juga makannya belum bisa yang kasar-kasar ya. Dan ini keesokan harinya aku masakin bubur buat Pak Su lagi ya. Sebelumnya tadi juga aku udah masak untuk sarapan dan buat bubur untuk Pak Su. Ini juga aku masih ada oblok-oblok daun ketela ya teman-teman. Nanti itu buat sarapan tinggal aku tambahin sama gorengan ikan kembung. Lanjut ini di sore harinya aku ke Indogrosir sendiri, mumpung bocilnya tidur ya teman-teman, dijagain Pak Su karena telur aku habis, jadi aku beli telur dan mau beli tepung-tepungan juga karena habis, mau beli tepung terigu dan tapioka. Dan ini aku lihat di bagian bawang merah itu besar-besar ya teman-teman, lebih gede dari yang aku beli sebelumnya, tapi karena di rumah itu masih ada lumayan banyak jadi aku nggak beli ya. Dan ini tujuan aku beli tepung tapioka 1, itu ukurannya atau beratnya itu di 500 gram ya teman-teman, atau setengah kilo. Ini juga untuk tepung terigunya aku beli 1 juga, 500 gram juga. Singkat saja ini tinggal pembayaran tepung ya teman-teman, soalnya karena telurnya tadi udah bayar di kasir yang fresh. Lanjut ini sesampainya di rumah bocil aku masih tidur, aku mau gercep aja bikin pentol ayam. Jadi aku tuh masih ada stok paha fillet ya teman-teman, yang aku fillet sendiri, dan ini buat stokan aja gitu kalau bocil aku lagi susah makannya. Dan ini untuk teksturnya aku buat agak kasar seperti ini ya teman-teman. Ini aku kasih kulitnya ayam atau bagian kulit paha yang udah aku goreng setengah matang sebelumnya. Lanjut tadi juga di sore harinya aku udah goreng bawang merah sama bawang putih ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya sesimpel ini ya, ala aku kalau aku bikin pentol ayam itu bumbunya seperti ini gitu teman-teman. Lanjut aku kasih garam, kaldu jamur sama penyedap sedikit. Lalu aku kasih lada bubuk sedikit juga ya, karena bocil aku doyan, maksudnya nggak terlalu pedes ya teman-teman. Lanjut setelah semuanya bumbu masuk, ini aku akan chopper lagi. Jadi bertahap ya teman-teman. Untuk chopperan pertama itu aku chopper daging ayamnya saja, lanjut aku masukkan perbumbuan, nanti untuk yang selanjutnya baru aku masukkan tepung, dan setelahnya juga aku kasih telur juga. Dan ini untuk pembuatannya mungkin perkiraanku itu ayam setengah kilo ya teman-teman, dengan perbandingan aku kasih 5 sendok tepung tapioka. Dan nanti di akhir juga aku tambahkan 1 butir telur, kuning dan putihnya aku ikutkan chopper aja ya teman-teman. Dan seperti ini teksturnya, bener-bener aku buat yang agak kasar gitu biar kerasa ayamnya ya. Dan untuk teman-teman yang selalu hadir dalam video aku, yang berkomentar dan ngasih like, pokoknya terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Setelah kurang lebih itu 10 hari aku vakum dari dunia perkontenan, dan bener-bener aku itu gak ada waktu gitu buat lihat-lihat HP ya, kecuali untuk WA. Jadi kalau ada perlu gitu kan harus segera direspon, dan rasanya itu kangen sekali teman-teman. Kurang lebih di 10 hari aku nggak nyapa teman-teman semua dan nggak nonton video teman-teman semua. Bismillah, ini aku mulai ulang lagi ya, semoga bisa konsisten seperti dulu lagi ya teman-teman. Dan aku juga akan kunjungan Bali untuk teman-teman yang selalu meninggalkan jejak dalam video aku. Dan sedikit cerita, jadi itu sebelumnya aku sudah ada rencana pulang kampung karena bapak dan ibu mertua akan berangkat umroh ya. Jadi kita sepakat untuk pulangnya nanti kalau bapak ibu sudah pulang ke kampung maksudnya. Soalnya pemberangkatan kan dari Jakarta ya sama Mbak Ipar. Tapi qadarullah, Allah lebih sayang sama bapak, Allah lebih mengambil bapak lebih dulu gitu ya teman-teman. Dan insya Allah kita sekeluarga sebagai anak dan mantu yang ditinggalkan sudah ikhlas ya teman-teman. Soalnya juga bapak sudah ke rumah Allah juga dan berpulang untuk selamanya. Semoga bapak husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendoakan, semoga Bapak husnul khotimah di video aku yang kemarin ya. Semoga kebaikan teman-teman semua juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke ceritanya ya teman-teman. Jadi bapak dan ibu mertua itu kan umrohnya di 9 hari, pemberangkatan dari Jakarta, dari rumahnya Mbak Ipar ya, itu sudah berangkat umroh dengan lancar teman-teman, sudah pulang ke tanah air juga. Selang 1 hari itu langsung drop gitu, dibawa ke rumah sakit, dan qadarullah besoknya itu bapak langsung berpulang ke yang maha kuasa. Dan seperti itu ya, jadi jenazahnya itu perjalanan dari Jakarta ke kampung halaman. Alhamdulillah untuk proses pemakaman bapak sudah berjalan dengan lancar. Yang ditinggalkan juga insya Allah sudah ikhlas ya teman-teman. Cukup sudah untuk larut dalam kesedihan ya teman-teman. Dunia kita yang masih hidup ini harus tetap berjalan. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Jadi seperti itu ya cerita bapak mertua yang sudah kembali ke rahmatullah. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Ini baksonya aku cetak-cetak gitu. Ini alhamdulillah bisa stok untuk beberapa hari ke depan ya. Dan jangan salfok untuk rendaman air ini buat ngerebusnya. Ini tuh bekas wajan yang aku buat goreng bawang gorengnya tadi siangnya ya teman-teman. Jadi nggak aku cuci, sekalian aja aku tuangin air. Dan singkat cerita, ini baksonya sudah setengah matang. Ini aku aduk-aduk biar tidak menempel ya teman-teman. Dan ini bener-bener alhamdulillah cocok di lidah aku. Dan rasanya itu bener-bener yang aku mau gitu ya. Dan ini aku mau nyicip untuk cemilan bocil, dan ini juga udah aku bungkus-bungkus seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk stok frozen food untuk beberapa hari ke depan. Oke, videoku kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai selesai, mendengarkan cerita aku juga. Wassalamualaikum.